Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari longsor Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan reporter TV One Cepi Kurnia yang berada di lokasi. Selamat pagi Cepi, silakan dengan laporan Anda di sana. Iya baik Putri, Ikra, dan pemirsa TV One. Pagi ini saya sedang berada di posko pengungsian Desa Pasir Lango, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di mana pada hari ke-9 kemarin itu ada 4 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan selanjutnya diserahkan oleh ke tim DPI di posko DPI Polda Jawa Barat. Dan sejauh ini memang pada hari ke-9 kemarin ada sekitar 58 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DPI sendiri. Dan 16 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Sejauh ini memang untuk proses identifikasi sendiri masih terus berlangsung dan sampai hari 99 kemarin ada 16 kantong yang belum teridentifikasi itu dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih dan Rumah Sakit Cibabat karena memerlukan identifikasi yang lebih mendalam sehingga tim DPI sendiri melakukan proses identifikasinya lebih mendalam. Dan sejauh ini memang tim DPI mengalami kendala mengingat kondisi jenazah yang mulai mengalami pembusukan sehingga proses identifikasi tidak hanya mengenali visual namun dengan metodologi pengenalan gigi, sidik jari dan juga rambut. Dan sejauh ini dapat kami kabarkan bahwa tim DPI sendiri mengalami kesulitan terkait dengan kondisi jenazah dan proses identifikasi sampai semalam memang masih terus dilakukan. Dan untuk update terkait dengan korban pengungsian yang terdampak di Desa Pasir Lango ini berjumlah 64 kakak dan 164 jiwa. Mereka sebagian sudah pulang ke rumahnya masing-masing dan ke rumahnya sanak saudaranya, mengingat hasil dari pengamatan atau penelitian dari Badan Geologi ada wilayah yang kemarin warganya mengungsi di sini sudah dinyatakan zona hijau sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Namun demikian untuk pasokan dari bantuan dan termasuk dari dapur umum nantinya tetap akan terus didistribusikan kepada warga yang terdampak meskipun mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan sejauh ini nantinya pada hari ke-10 ini tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian di lokasi longsor. Nantinya di sana memang ada tim SAR gabungan berjumlah 3.000 orang yang akan kembali melakukan pencarian sesuai dengan sektor yang telah ditentukan seperti di A1, A2, A3, dan B1 dan B2. Dan pencarian sendiri itu tidak hanya dilakukan secara manual namun menggunakan alat berat, drone, dan hingga anjing pelancak. Namun sejauh ini Putri dan Ikra dapat kami kabarkan bahwa kondisi tanggap darurat sendiri nantinya memang telah diperpanjang 1 pekan saat ini dan diharapkan pada hari ke-10 keempat jiwa yang menjadi korban longsor segera dapat dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan proses identifikasi dapat terus dilakukan oleh tim DPI mengingat dari pihak keluarga setiap hari terus menunggu di pos DPI berharap keluarganya bisa ditemukan dan segera bisa teridentifikasi dan dimakamkan secara layak. Dan sejauh ini memang Putri dapat kami kabarkan bahwa kemarin Menteri Agama Nasaruddin Umar juga telah mengunjungi lokasi longsor
di pengungsian, dan Menteri Agama juga kemarin sempat mendatangi pos DPI dan tempat pemulasaran dan memberikan bantuan sekitar 560 juta kepada warga dan siswa yang terdampak dari Ya, Cepi, baik. Terima kasih korban banyak longsor. atas laporan Anda, Cepi, langsung mengabarkan kepada pemirsa dari Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali.